Yes! Detik-detik Amin Rais makin stres. Pasalnya makin dekat dengan peringatan HUT RI 17 Agustus besok di IKN, Amin Rais justru semakin stres. Ya. Kok hidup dibikin stres sih Mbak Amin? Mbak Amin, aduh. Kenapa tidak stres? Karena dari awal Amin Rais sudah menjamin IKN 100% pasti mangkrak. Dan oleh Amin Rais juga dipastikan bahwa hanya hayalan tanggal 17 Agustus besok bisa melaksanakan HUT RI di IKN. Ya. Karena kemakan omongannya sendiri inilah kemudian Amin Rais harus memonitor setiap hari. Dia mengaku setidaknya meluangkan waktu 10-15 menit untuk memonitor progres IKN. Iya. Makin stres berat loh. Aduh, udah tua mah. Aduh, udah gatel. Udah tua mah hidup dibuat stres, ya Allah. Udah tua Mbak Amin, kenapa hidup stres-stres? Masih kurang harta bendanya. Lebih dari cukup lah. Harta udah melimpah. Tinggal ibadah. Atau kenapa stres-stres? Ya stres sih. Kenapa? Dasarnya otaknya kotor, hatinya dengki. Udah pasti stres. Itu penyakit hati itu susah loh Mbak Amin. Coba cari di hadis Mbak Amin. Yang paling berat, yang paling susah itu adalah sakit hati. Ya, itu yang paling berat, menyembuhkannya susah. Alamak. Ya mungkin karena kemakan omongannya sendiri ya. Jadi dia harus memonitor IKN setiap hari. Aduh, mending ke IKN sana deh. Ikutan jadi mandor, ngawasi. Sekalian. Sama ketika kamu, Min, waktu sesumbar bahwa Jokowi tidak akan menang menjadi presiden. Jika menang, saya akan jalan kaki kalau perlu engklek. Jakarta, Jogja, pulang pergi. Loh, kan luar biasa. Loh, orang muslim kok kayak begini sih, Min? Itu aja lu belum laksanain. Hah? Nadarnya belum dilaksanain, sesumbar lu belum disanain. Sekarang sumbar lagi. Hah? Tapi sudah rada hati-hati sih, jangan sampai sesumbar gua kena badan gua sendiri. Udah rada hati-hati dia. Orang sejenis Amin Rais ini banyak di Indonesia. Kelompok-kelompok ini banyak sekali di Indonesia. Kenapa? Sekarang benci ke Jokowi karena waktu itu dukung Prabowo. Kemungkinan sekarang Prabowo jadi, dia benci ke Prabowo lantaran mendukung yang lain. Sama, mungkin dulu masa eranya SBY juga benci ke SBY karena mendukung Megawati. Demikian juga waktu itu benci ke Megawati karena mendukung Gus Dur. Terus begitu. Kelompok-kelompok ini nggak pernah sehat selama hidupnya. Nggak pernah bersih pikirannya. Nggak pernah sembuh sakit hatinya. Ini kelompok-kelompok ini sampai hari ini ada banyak. Bahkan di grup WhatsApp yang saya ada di sana, nyimak aja saya ketawa sendiri. Ini karena apa? Penyakit hati. Nggak bisa, nggak ada obatnya. Nggak bisa sembuh, nggak ada obatnya. Bahkan makin hari makin busuk, itu penyakit hati. Oke ya, kita coba simak betapa makin stresnya Amin Rais detik-detik menjelang HUT RI ke-79 di IKN. Simak videonya. Saya terus mengikuti perkembangan pembangunan IKN. Bahkan sejak itu saya hampir setiap hari saya sisihkan waktu ya barang 10-15 menit untuk mengikuti perkembangan pembangunan ibu kota yang dikhayalkan oleh Pak Jokowi sebagai ibu kota yang paling baik ya, dan paling khas di muka bumi. Kan Min, repot sendiri kan? Akhirnya banyak waktu untuk ibadah, akhirnya tiap hari harus memonitor, melihat perkembangan IKN, progres IKN setiap hari. Mudah-mudahan
Mbah Amin lihat video saya juga. Mudah-mudahan. Ini video Mbah Amin. Ijen Stit ya Mbah Amin. Mudah-mudahan lihat juga. Kalau lihat setidaknya menjadi sadar sedikit saja. Nggak usah total. Dengan tidak berbicara terus di depan publik yang memprovokasi tentang IKN, itu sudah alhamdulillah lumayan. Setidaknya mengurangi dosa. Diganti dengan berdoa, mendoakan yang baik-baik. Dan nggak usah juga di depan kamera ketika berdoa. Mbah Amin. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah ya Rob. Ampuni Mbah Amin ya Rob. Ya Allah. Aduh Mbah Amin, Masya Allah, sayang banget Mbah Amin. Penyakit hati nggak bisa hilang. Kan jadi stres sendiri kan? Setiap hari harus memonitor IKN. Siapa yang suruh? Artinya ini kan makin hari makin nyata, makin hari makin bisa melaksanakan HUT RI di IKN, makin stres kan Amin Rais? Udah otomatis. Ya, jadinya nanti saya fokusnya bukan ke pelaksanaan IKN lagi nih, liputannya. Fokus saya menjelang 17 Agustus, saya fokusnya ke liputan Amin Rais. Siapa tahu, ya jangan lah ya. Jangan. Nggak jadi. Ya Allah. Coba kita lihat lagi. Cuma kalau saya berani mengatakan TKN pasti mangkrak 100% kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, tentu saya tidak asal bicara atau istilah anak muda itu asbun, asal bunyi. Saya kira insya Allah saya jauh dari itu. Iya sih Mbak, nggak asbun. Tapi ascot, asal nyocot. Bener sih, nggak asbun. Aduh, nggak jadi nanti. Oh, dosa gue sama orang tua. Iya, bener. Nggak asbun. Tapi astot. Aduh. Mbak Amin, kan repot sendiri kan Mbak Amin. Repot sendiri. Omongan sendiri, mesti ngawal sendiri. Kemudian doanya udah pasti jelek. Karena apa? Supaya realisasinya sesuai dengan omongan kamu. Apa? Ya mudah-mudahan doanya mangkrak. Kan jelek jadinya jatuhnya. Karena kalau nggak mangkrak, kalau lancar, kalau berhasil, menjadi kalah kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi saya mohon maaf ya bahwa kalau melihat perkembangan dari jam ke jam memang amat sulit dibayangkan ya, bahwa sekarang sudah tanggal 29 Juni, jadi ke bulan Juli tinggal 2 hari lagi. Ya. Kemudian apalagi mengharapkan seperti yang dikhayalkan sudah siap untuk peringatan yang khidmat, ya, peringatan proklamasi kemerdekaan kita yang 79, ya, peringatan HUT RI ke-79, ya. Itu saya memang tidak begitu yakin. Ya. Iya, nggak yakin nggak apa-apa. Itulah bedanya Amin Rais dengan Jokowi. Pesimistis, optimistis. Ini semuanya bilangnya serba nggak mungkin. Ini bilangnya mungkin. Ini bilangnya nggak bisa. Ini bilangnya bisa. Itu Amin Rais tuh. Teman-teman, saya kasih motivasi ya. Jangan sampai seperti Amin Rais ini. Saya kasih analogi begini. Nah, model-model Amin Rais seperti ini, ketika saya punya anak, udah beranjak dewasa, saya biasanya kalau hari libur berkegiatan, beres-beres rumah, apapun yang bisa saya beresin. Kalau ada yang bocor, naik ke atas atap gitu ya. Ketika salah satu alat saya ketinggalan di atas atap, misalnya palu gitu, kemudian saya udah turun, bersih-bersih, mandi, sholat duhur, makan, mau beranjak istirahat siang. Ingat, udah mau hujan, alatnya ketinggalan. Saya bilang ke anak saya yang pertama, Bang, tadi papanya naik ke atas atap, ada palu ketinggalan, ambil dulu Bang, cepet Bang, mumpung belum hujan.
Jawaban anak saya apa spontan? Pak, susah. Tuh, Amin Rais tuh. Pertanyaannya, anak saya sudah naik belum? Belum. Anak saya sudah mencoba mengerjakannya belum? Belum. Anak saya sudah cari tangga untuk naik ngambil peralatan apa belum? Belum. Spontan dia langsung menjawab, Pak, susah, tinggi. Padahal belum bergerak, belum berusaha apa-apa. Itu Amin Rais tuh. Analoginya seperti itu. Sesuatu itu yang bisa dikerjakan, yang ada kelihatan mata dan tersedia dikerjakan, itu Amin Rais. Nah, mestinya bagaimana? Kalau Jokowi nggak begitu. Jokowi begitu ada analogi tadi, nyari tangga ke tetangga, pinjem buat naik ke atas, nggak nyampe. Harus pakai galah lagi, nyari galah, Jokowi ambil, terus sampai itu berhasil. Itu Jokowi. Itu beda Jokowi, ini tadi Amin Rais. Itu tuh analoginya tuh. Teman-teman, ini masalah mindset ya. Kalau punya anak, jangan seperti Amin Rais ini nih. Apa-apa nggak bisa, apa-apa pasti nggak bisa, apa-apa gagal, apa-apa nggak berhasil. Itu Amin Rais tuh. Kalau Jokowi, apa-apa bisa, apa-apa harus bisa, dan wajib bisa. Itu Jokowi itu. Adapun nggak bisa atau gagal, tapi sudah melakukan berbagai cara. Itu mindset. Dengan berbagai macam cara sudah dilakukan, gagal, itu beda. Dengan yang tidak mengeluarkan effort sama sekali. Dan hanya bilang nggak bisa. Bilang mangkrak. Nah, kalau kemudian bangun tol, punya duit banyak, kemudian waktu yang disiapkan 10 tahun, terus dia juga bisa, ya itu mah normatif, semua orang juga bisa. Tapi bagi Jokowi kan tidak. Membangun tol di mana-mana dalam posisi yang Indonesia nggak punya anggaran. Kan itu bagaimana caranya supaya bisa. Yang harusnya dilakukan 10 tahun, sama Jokowi 5 tahun selesai semuanya. Itu loh, mindset itu. Itu bedanya kayak begitu. Ini mindset ya teman-teman ya. Jangan sampai kayak Amin Rais ini nih, nggak bisa. Mustahil. Nah, sekarang kalau misalnya tinggal 1 hari, ini tinggal 1 hari, Juli, ya target Juli kan tidak bicara tanggal. Mungkin awal, mungkin pertengahan, mungkin akhir. Tapi yang paling penting adalah target tanggal 17 Agustus, peringatan HUT RI 79 ada di sana, terlaksana. Itu target. Beda, Mbak. Beda Mbak Amin. Mbak Amin kayaknya mesti ikutan training Brilliant Mindset deh. Setidaknya merubah pola pikir Mbak Amin. Setidaknya bisa membersihkan hati Mbak Amin. Saya saranin deh Mbak Amin. Udahlah. Oke, kita coba lanjutkan. Ngomong apa lagi nih Amin Rais? Jadi saya kira kita ini punya sebuah tontonan barangkali ya. Tontonan yang menarik, apa gerangan yang akan terjadi di IKN nanti dari sekarang sampai insya Allah 17 Agustus 2024. Jadi yang memang sudah di-framing sama Amin Rais itu adalah peringatan HUT RI ke-79 di IKN itu gagal. Itu aja fokusnya Amin. Dan dia senang kalau itu gagal. Dan dia menjadi meriang, mungkin menjadi step kalau seandainya besok bisa dilaksanakan peringatan HUT RI di IKN. Itu sekarang fokusnya Amin. Jadi makin mendekati 17 Agustus, Amin makin stres. Bersyukur setiap hari dia lihat progres IKN di YouTube. Itu sangat bersyukur. Makin stres. Ya, nanti di ujungnya kita juga lihat juga lah. Makanya aku lebih baik melakukan liputan Amin Rais kondisinya seperti apa daripada IKN menjelang 17 Agustus. Ya Allah Mbak, stres kok dibuat sendiri. Stres ini dibuat sendiri Mbak. Orang lain mau bekerja aja, sibuk bekerja, kerja target. Kamu nonton tapi stres. Loh, nonton aja stres coba, bayangin aja. Amin Rais itu nonton aja stres. Apalagi jika mengerjakan sendiri. Apalagi kalau membuat rencana. Kemudian mengeksekusi. Kemudian menyelesaikan sesuai target. Kayak apa coba? Kalau udah seperti ini, bisa berkeyakinan kan? Mampu juga pasti enggak. Oh, nonton aja stres gimana? Oke, lupakan Amin Rais. Coba kita tengok ke IKN progresnya sudah sampai apa sih? Simak videonya. Check it out.
Itulah progres IKN sampai dengan kemarin. Hari ini pasti sudah lebih besar lagi progresnya. Kemarin itu pasang topping kepala burung Garuda kalau nggak salah. Terutama yang dikejar adalah tempat upacara dan kantor presiden. Kabar terakhir sudah sampai 82%. Mungkin sekarang sudah 90% karena siang malam dikejar terus. Loh, itu kan namanya kerja. Bukan kerja dari jam 8 sampai jam 5, udah selesai. Ya nggak selesai-selesai lah. Ini baru namanya kerja. Geber terus habis-habisan. Dan tidak hanya IKN cara bekerja seperti ini karena mau menjelang Agustus, tapi di seluruh proyek-proyeknya Jokowi semua model pekerjaannya dikejar seperti ini. Kenapa? Itulah 10 tahun era Jokowi banyak sekali bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Itu kerja. Itu kerja. Bukan hanya pintar bacot. Nggak gambleh. Beda. Ahli kerja dengan ahli gambleh itu beda. Oke ya, kita saksikan Amin Rais menjelang detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024 di IKN. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.